Shalom Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam Sekolah Minggu Dewasa, pelajaran 12, Raja Damai. Dalam bahasa Ibrani-nya Shar Shalom, diambil dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6, pasal 11 ayat 1 sampai 5. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap terima kasih untuk kasih setiamu yang sungguh luar biasa, menyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami pun boleh belajar bersama-sama sekolah minggu di kelas dewasa ini. Biarlah kasih kuasa Roh Kudus-Mu boleh menyertai, membimbing kami dalam belajar bersama-sama. Sebab kami menaikkan setiap rasa syukur kami, bahwa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Ya, Shar Shalom, ya, Raja Damai. Kenapa kita akan membahas tentang Raja Damai ini? Kita melihat bagaimana situasi sekarang, Bapak Ibu Saudara. Melihat kedua gambar ini, pasti kita akan memilih gambar yang paling atas, ya. Sebuah kedamaian, ketenangan dibandingkan gambar yang di bawah ini. Dimana kalau yang di bawah itu kan terdapat kerusuhan, sebuah keadaan yang di dalam hati dan pikiran kita juga membuat tidak nyaman, ya. Dibandingkan di gambar di atas penuh ketenangan, kedamaian, ya, sehingga kita pun boleh membuat situasi kondisi yang lebih enak dibandingkan gambar yang di bawah itu. Kenapa? Ya, kenapa kita sebagai manusia lebih memilih sebuah hal yang lebih damai, gitu kan, ya? Karena itulah yang menjadi kebutuhan mendasar bagi kehidupan kita atau bagi hati dan jiwa kita sebagai manusia. Karena banyak sekali orang-orang yang mencari kedamaian karena di dalam negaranya terdapat konflik, peperangan, sehingga mereka pun harus berpindah tempat. Eksodus yang mencari suaka, gitu kan, mencari tempat yang lebih nyaman untuk hidup mereka. Nah, kita berbicara di sini mengenai kenyamanan atau kedamaian ini, kita akan melihat, ya, siapakah yang dapat memberikan kedamaian penuh, tulus, dan sejati bagi manusia. Nah, kita ada 3 hal, ya, Bapak Ibu Saudara, yang akan kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, kita melihat Raja Damai itu adalah Yesus Kristus. Ya, berbicara tentang raja. Raja menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia diartikan sebagai penguasa tertinggi suatu kerajaan, sebutan untuk penguasa tertinggi dari suatu kerajaan tersebut. Kemudian kata damai menurut Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tidak ada perang, tidak ada kerusuhan dan aman. Ya. Kemudian jika dihubungkan dengan Yesus sebagai Raja Damai, dapat dipahami bahwa Yesus adalah Raja yang memerintah dengan penuh damai sejahtera. Jauh dari peperangan, tidak ada kerusuhan. Pemerintahan Yesus adalah pemerintahan yang penuh damai. Kembali kita pertanyakan, kenapa atau mengapa harus Yesus yang disebut Raja Damai? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Raja Damai itu. Sebab dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan, yang kata terakhir, saya membacakan dari awal, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai, Shar Shalom. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani-nya. Kemudian Raja Damai adalah raja yang memerintah dengan damai, menjaga kedamaian, menciptakan kedamaian, karena ia adalah damai sejahtera itu sendiri, Sang Pencipta dan Pemberi kedamaian. Kemudian dalam sebutannya sebagai Raja Damai, Prince of Peace, atau tadi dalam bahasa Ibrani-nya adalah Shar Shalom, yang berarti seseorang yang menghapus segala unsur yang mengganggu kedamaian, seseorang yang mengukuhkan kedamaian itu sendiri. Ya, dalam Yesaya pasal 9 ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya,
karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Seperti halnya dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 juga dikatakan, tunas tersebut adalah keturunan Daud, ia seorang pemimpin yang akan mewakili Allah di bumi. Ia digerakkan oleh Roh Allah dalam melaksanakan tugasnya. Roh Allah itulah yang memberi kekuatan dan kemampuan untuk menjadi pemimpin yang berkenan di hadapannya. Ya, jadi sosok ini adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Raja damai ini, ya, pemerintahannya akan membawa damai dengan Allah bagi umat manusia melalui pembebasan dari dosa dan kematian. Dalam Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 9. Raja damai, ya, merupakan sebuah hal yang diberikan di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya dalam Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkau lah yang melakukannya bagi kami. Yesaya 26 ayat 12. Kemudian dalam Yeremia pasal 33 ayat 6 juga dikatakan, sesungguhnya Aku, Tuhan Allah, akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Kemudian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan kepadanya. Sebuah jawaban, sebuah hal yang sungguh indah bagi kita yang mendengarkannya, karena Raja Damai itu memberikan sebuah janji yang sungguh luar biasa buat kita. Sebuah janji yang memberikan kedamaian bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Seperti halnya pada waktu malaikat Gabriel menyatakan diri kepada Maria dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 33, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sebuah nubuatan, ya. Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, Dia yang menggenapi nubuatan dalam kitab Yesaya, tergenapi dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 33. Sebuah hal yang bukan hanya cerita, tapi ini sebuah hal yang merupakan kisah yang sungguh nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita pun boleh mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Raja Damai ada dalam hidup orang yang percaya. Tadi yang pertama, Raja Damai itu adalah Tuhan Yesus Kristus, ya. Raja Damai ini memberikan hidup, ya, atau ada di dalam hidup orang yang percaya. Buktinya dari Yohanes 14 ayat 27, Yesus Kristus adalah Raja Damai, Sang Raja Damai. Ia memberikan damai sejahtera itu. Ya, yang pertama dia dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku berikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Berbeda sekali. Damai sejahtera di sini dinyatakan dalam hidup Yesus Kristus bahwa dia adalah Immanuel, God with us, yang Matius 1 ayat 23. Kemudian dia pun memberikan Roh Kudus, ya, kepada kita sebagai orang-orang yang percaya dalam Matius 28 ayat 20, supaya kita diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita sampai kesudahannya. Damai sejahtera dari Allah tidak didasarkan pada situasi eksternal, melainkan damai sejahtera ilahi. Begitu Bapak Ibu Saudara, bagaimana Raja Damai itu ada dalam hidup orang yang percaya. Patut kita terus bersyukur bagaimana Allah tetap ada menyertai kita melalui kuasa Roh Kudus, ya.
Kemudian yang ketiga, bagaimana Raja Damai memimpin kehidupan orang percaya. Jadi kita ada ya, dengan adanya Roh Kudus ini boleh kita mau dipimpin. Raja Damai akan memimpin dalam damai dan sejahteranya. Roh Kudus akan selalu memimpin. Dalam Galatia 5 ayat 25. Kemudian apakah yang akan kita hasilkan? Ya, hidup orang percaya akan menghasilkan buah roh. Ya, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi ini yang harus kita hasilkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, selain kita bersaksi ya kepada orang-orang dengan hal ini sebagai bukti nyata kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, seperti halnya sebuah pohon akan menghasilkan buah, dan buahnya itu akan dinikmati oleh setiap orang yang mendapatkan buah itu. Biarlah kita pun ikut berbahagia ya, karena kita disebut anak-anak Allah, karena kita yang membawa damai. Ya, Matius 5 ayat 9, berbahagia orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, kita sebut anak-anak Allah. Karena kita pun melihat bagaimana Allah memberikan kepada kita ya, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini, memberikan nyawanya buat kita, dan memberikan sebuah pengorbanan yang tidak diberikan oleh siapapun selain Tuhan Yesus Kristus buat kita. Mari kita jaga. Dalam ketiga hal ini, Tuhan Yesus Kristus adalah Raja Damai itu. Tuhan Yesus Kristuslah yang sudah memberikan damai sejahtera buat kita, dan kita pun mau dipimpin, Bapak Ibu Saudara, oleh Roh Kudus ya. Dalam kehidupan kita pun tidak kita mengikuti kata hati kita, tapi biarlah kita tetap terus berdoa. Nah, kunci dari semuanya itu salah satu adalah dengan berdoa. Kita mendoakan setiap apa yang menjadi pergumulan kita di dalam kehidupan kita sepanjang hari, kapanpun kita tetap terus berdoa dan berkomunikasi. Jadi jangan pernah putus ya Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah putus untuk terus berdoa setiap hari ya, untuk terus mendoakan setiap diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita, teman-teman kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pun saling memperhatikan. Jadi kepedulian kita ya boleh kita berikan juga dalam bentuk doa kita setiap harinya. Dari ketiga hal ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Damai. Raja Damai ada dalam hidup orang percaya. Raja Damai memimpin kehidupan orang percaya. Jadi syiar Shalom ini ya Bapak Ibu Saudara boleh kita renungkan dan kita harus praktekkan juga dalam kehidupan kita. Jadi kita boleh melihat bagaimana kerinduan Allah ya yang mencari kita. Dan kita pun mau diminta, kita pun harus datang kepada Tuhan kita. Jadi menjalani kehidupan bersama pimpinan Allah di setiap waktu dan keadaan. Jadi Tuhan itu boleh dikatakan 24 jam. Dia tidak pernah menutup hatinya, tapi kita pun boleh datang dengan doa tadi ya Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah kesempatan ini, syiar Shalom, kesempatan ini, Raja Damai ini boleh tetap terus kita pegang melalui iman kita di dalam kehidupan kita, sehingga kita pun tetap terus bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Kerohanian kita tidak pernah kita luntur dan kita tidak pernah turun kerohanian kita. Nah, kita semakin hari semakin meningkat kerohanian kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, itulah kesempatan yang indah kami boleh belajar bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah syiar Shalom dalam kehidupan kami, sebab Engkaulah sendiri ya Bapa. Engkaulah yang memberikan setiap anakmu boleh hadir dalam kehidupan kami, memberikan nyawa dan memberikan keselamatan buat kami. Biarlah kami juga yang sudah dianugerahi damai sejahtera, boleh kami terus dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga kami pun menjalani kehidupan kami di masa-masa sekarang ini dengan rasa syukur, dan kami pun tetap terus taat, dan kami pun menghasilkan buah roh dalam kehidupan kami, sehingga kami pun boleh melihat bagaimana orang-orang di sekeliling kami pun melihat diri kami, hingga kami pun boleh menjadi berkat
ya Tuhan, karena kami sudah diberkati dan bisa menjadi berkat buat orang-orang yang di sekeliling kami. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang indah ini, dan kami pun berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus kami yang ajaib dan nyata dalam kehidupan kami dan hidup. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat pagi, selamat menjalankan setiap aktivitas kembali. Shalom.